Tuhan bersamamu. Inilah pewartaan Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula ada saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan semua orang memuji Dia. Lalu Yesus datang ke Nazaret tempat Ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya, Ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari ini, genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Para saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita menyebut diri kita Katolik, kalau kita menyebut diri kita Kristen, itu artinya apa? Menjadi Kristen, menjadi Katolik itu pertama-tama berarti bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus. Menjadi muridnya berarti Yesus adalah gurunya. Menjadi pengikut Kristus berarti mengakui Kristus sebagai pemimpin. Lalu konkretnya, artinya apa untuk kita? Apa konsekuensinya kalau kita menyebut diri Katolik, menyebut diri kita Kristen? Apakah memiliki konsekuensi atau tidak? Maka jelas, kalau kita menyebut diri kita Katolik, menyebut diri kita murid Kristus, menyebut diri kita pengikut Kristus, maka cara hidup kita pun harus sepadan dengan cara hidup Kristus, cara pandang Kristus pula. Para saudara sekalian, Injil hari ini memperlihatkan kepada kita apa yang menjadi cita-cita Yesus. Apa yang menjadi tujuan hidup Yesus
Dan dalam bahasa-bahasa sekarang, apa yang menjadi program kerja Yesus? Apa proyeknya Yesus? Atau apakah yang menjadi visi misi dari hidup Yesus itu? Visi misi Yesus tulis dalam Injil pada hari ini bunyinya demikian. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Singkat kata, Tuhan Yesus diutus oleh Allah Bapa ke tengah-tengah dunia, ke tengah-tengah kita untuk membawa harapan, untuk membangun harapan. Dan itu persis yang menjadi tema dari tahun Yubileum 2025, menjadi peziarah pengharapan. Kalau itu yang menjadi tugas Yesus, maka berarti itu juga yang menjadi tugas gereja, menjadi tugas kita sebagai anggota-anggota gereja yang mengaku sebagai murid Kristus, pengikut Kristus, sebagai orang-orang Katolik. Maka mungkin ada yang bertanya, apa bisa Romo ditunjukkan lebih jelas lagi secara konkret? Apa bisa diperjelas bagaimana tepatnya di tengah-tengah dunia yang cepat berubah ini membangun harapan? Menjadi peziarah pengharapan itu dipahami bagaimana, dimengerti bagaimana, diwujudkan seperti apa, dan harus diterjemahkan seperti apa. Maka kalau pertanyaan demikian, ada banyak hal yang harus kita ketahui. Tapi baik kita bisa mengutip salah satu pernyataan Bapak Suci Paus Fransiskus yang bisa membantu kita untuk memahami menjadi peziarah pengharapan itu artinya apa. Bapak Suci Paus Fransiskus menulis demikian antara lain. Seseorang yang selalu dan hanya berpikir untuk membangun dinding, membangun tembok di mana-mana, dan bukannya membangun jembatan, orang itu bukanlah orang Katolik. Pikiran demikian tidak sejalan dengan program kerja Tuhan kita, Yesus Kristus. Membangun dinding, membangun tembok, yang dimaksudkan adalah membiarkan adanya cara hidup yang terpisah. Kita memisahkan diri dari dunia, kita membangun suatu kelompok yang eksklusif. Tuhan tidak menghendaki demikian. Maka Bapak Suci mengatakan, agar kita gereja jangan sampai terjebak dalam pengkotak-kotaan itu. Sebaliknya, Bapak Suci berharap agar gereja kita lebih banyak membangun jembatan. Artinya, agar gereja lebih aktif membangun kerjasama, membangun jejaring, membangun budaya gotong royong dan budaya bergandengan tangan. Kenapa? Dunia kita itu begitu luas dengan berbagai macam persoalannya yang semakin kompleks. Dan gereja diutus ke tengah-tengah dunia yang macam demikian ini. Maka terlalu kecil gereja kita kalau kita itu bekerja sendirian. Maka dianjurkan gereja membangun jembatan, kerjasama dengan pihak-pihak lain yang berkehendak baik untuk bersama-sama menghadapi persoalan dunia yang tengah kita hadapi ini.
Para saudara sekalian, kita ini lahir di bawah kolong langit yang sama. Dunia kini adalah tempat kita bersama, rumah kita bersama. Maka Bapak Suci mengajak kita agar gereja selalu bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain, supaya kita bersama-sama bisa mendiami rumah kita ini, bumi kita ini dengan lebih nyaman dan lebih aman. Itulah para saudara sekalian, salah satu yang dinyatakan oleh Bapak Suci Fransiskus yang bisa menjadi pegangan kita, panduan kita untuk mengikuti cara kerja Yesus, program kerja Yesus di zaman kita sekarang ini. Mungkin kita masih punya pertanyaan lain, tetapi saya ini orang tua, saya ini mahasiswa, saya ini pelajar, saya ini karyawan swasta, saya ini dan lain sebagainya. Status-status lain yang bisa kita sebut. Lalu apa yang bisa kita lakukan secara nyata? Para saudara sekalian, kiranya bacaan kedua bisa menerangi kita, memberi jawaban itu. Bacaan kedua antara lain mengatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan masing-masing dari kamu adalah anggotanya. Maka apapun, siapapun kita, apapun status kita dan peran kita, kita bisa menyumbang sesuatu lewat peran yang kita mainkan. Karena seperti dikatakan juga dalam bacaan kedua hari ini, Allah telah menyusun tubuh kita sebegitu rupa supaya jangan terjadi perpecahan di dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Para saudara sekalian, sebentar lagi kita akan menyaksikan atau menjadi saksi dari keluarga-keluarga yang mau menyegarkan janji perkawinan mereka. Mereka ini pasti setuju. Mereka pasti mengamini apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua tadi. Mereka ini bertahan 21 tahun, 19 tahun, 12 tahun, 11 tahun. Mereka mengakui adanya perbedaan, tetapi mereka juga mengalami bahwa perbedaan itu tidak lagi merintangi mereka untuk membangun kesatuan. Cintalah yang menyatukan mereka. Karena cinta pula lah mereka menghormati adanya perbedaan-perbedaan di antara mereka itu. Maka mereka mengalami pergulatan di dalam hidup perkawinan mereka, karena memang mereka ini meskipun disatukan dalam satu keluarga tetap memiliki perbedaan-perbedaan mereka, juga perbedaan peran. Tetapi sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus, mereka saling menghormati perbedaan-perbedaan itu. Dan justru karena cintalah yang menyatukan mereka, dan karena perbedaan-perbedaan itu mereka saling memperhatikan. Maka para saudara sekalian, apa yang menjadi pesan dari bacaan-bacaan hari ini? Bacaan-bacaan hari mengingatkan kita para murid Kristus
bahwa sabda Tuhan adalah satu-satunya pegangan dan satu-satunya panduan kita untuk sampai kembali ke rumah Bapa. Dan keluarga adalah tempat serta lingkungan yang baik untuk memulai menanamkan rasa cinta itu akan sabda Tuhan. Karena sabda Tuhan adalah pegangan dan panduan hidup kita. Maka dalam Ekaristi pada pagi hari kita berdoa untuk keluarga kita. Anggota-anggota keluarga malah kita saling mendoakan satu sama lain. Malah kita memberi sumbangan kepada gereja lewat talenta-talenta yang kita miliki, lewat perbedaan-perbedaan, lewat peran yang bisa kita mainkan dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam bacaan kedua, Allah menciptakan perbedaan bukan untuk perpecahan, tetapi perbedaan-perbedaan itu akan menjadi kesatuan kalau kita saling memperhatikan satu sama lain. Maka mari kita kembangkan talenta-talenta kita, mari kita saling mendoakan, saling memperhatikan anggota-anggota keluarga kita masing-masing. Nama Allah dimuliakan kini dan sepanjang masa.